Kalau mendengar negara Jepang, orang segera berpaling ke spirit Bushido. Bushido adalah pedoman perilaku dan moral bagi samurai Jepang. Berabad-abad lamanya, lebih-lebih sejak restorasi Meiji, orang-orang Jepang menghayati Bushido dan menjadikannya fondasi kebudayaan. Bushido mempengaruhi tindakan orang Jepang dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Menurut para pengamat, politik, bisnis, pendidikan, dan sport, mereka di zaman modern ini juga sangat diwarnai oleh spirit Bushido. Video kali ini akan membahas nilai-nilai Bushido yang telah membentuk kepribadian masyarakat Jepang, sehingga bisa mengantarkannya ke puncak kesuksesan. Entah dari industri otomotifnya yang maju, masyarakatnya yang disiplin, serta kuliner dan budaya pop culture-nya yang mendunia. Ini adalah seri terakhir dari video tentang samurai yang saya resum dari buku yang saya tulis saat masih mahasiswa dengan judul Nyanyian Jiwa Sang Samurai, Harmoni Manusia Bersama Alam Semesta dan Sesama. Prinsip yang pertama, tidak mudah menyerah. Jepang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Jepang tidak hanya menjadi pengimpor minyak, batu bara, biji besi, dan kayu. Bahkan 85% sumber energi Jepang berasal dari negara lain. Tidak hanya terbatas sumber daya alamnya, Jepang juga dikenal dengan istilah The Four Rocks of Japan, atau 4 bencana alam yang selalu mengancam Jepang, yakni letusan gunung api, banjir bandang, angin topan, serta gempa dan tsunami. Tapi keterbatasan sumber daya alam bukan alasan. Jepang tetap melesat maju karena sumber daya manusianya yang ulet, pekerja keras, disiplin waktu, dan pantang menyerah. Bisa kita bayangkan, rentetan bencana menimpa negeri matahari terbit tersebut di tahun 1945, dimulai dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, disusul dengan gempa bumi besar di Tokyo dan tsunami. Pasca bom atom meledak di Jepang, banyak pakar ekonomi yang memprediksi Jepang akan jatuh dalam kubangan kebangkrutan dalam waktu yang lama. Tapi Jepang justru menjungkir balikkan prediksi tersebut. Rentang 20 tahun setelahnya, Jepang berhasil bangkit dari keterpurukan dan mampu membangun industri otomotif serta kereta cepat. Jepang cepat bangkit dari keterpurukan karena tidak pernah menyerah dengan keadaan. Mari kita belajar kegigihan itu pada perjalanan Soichiro Honda, nama asli pemilik dan pendiri perusahaan Honda. Ketika masa kecilnya, Soichiro Honda bukanlah anak yang cemerlang dan cerdas di sekolah. Ia selalu menjauh dari guru dan duduk di deretan bangku paling belakang. Anak yang lahir di Jepang Tengah 17 November 1906 ini habis pulang dari sekolah, waktunya banyak dihabiskan dengan ayahnya di bengkel. Ketika Honda berusia 15 tahun, ia hijrah ke kota untuk bekerja di Hatsokai Company. Sakakibara sebagai bos perusahaan sangat senang melihat cara kerjanya. Honda adalah anak yang cukup teliti dan cekatan dalam soal mesin. Setiap suara yang mencurigakan, setiap oli yang bocor, tidak luput dari perhatiannya. 6 tahun bekerja telah menambah wawasan tentang permesinan. Honda terus mengalami lompatan dalam bidang mesin. Hingga pada usia 30 tahun, Honda menandatangani patennya yang pertama setelah ia menciptakan barang baru, yakni Ruji. Honda pun ingin melepaskan diri dari bosnya, membuat usaha bengkel sendiri. Mulai saat itu, dia berpikir spesialis apa yang harus dipilih. Ketika memulai bisnisnya, Honda selalu diliputi kegagalan demi kegagalan. Ia mengalami banyak ujian hidup. Ia sempat jatuh sakit sehingga badannya tak bisa lagi bekerja. Seringkali kehabisan uang, dan sejarah yang paling mengesankan, ia dikeluarkan dari kuliah karena jarang masuk. Tentang pendidikan formalnya, Honda berkata, "Saya merasa sekarat karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele tentang hukum makanan dan pengaruhnya," ujar Honda, yang di usia mudanya gendrung balap mobil. Kepada rektornya, ia jelaskan kuliahnya bukan mencari ijazah, melainkan pengetahuan. Penjelasan ini justru dianggap penghinaan. Namun ia terus bangkit, tak pernah menyerah meski aral selalu menghampirinya. Bagi Honda, itu bukanlah akhir dari segalanya. Perusahaan Honda gulung tikar karena kebakaran.
Uang yang dikumpulkan dari sekelompok orang untuk mendirikan pabrik justru malah terbakar. Ini terjadi 2 kali. Tapi lagi-lagi Honda tidak pernah menyerah terhadap kegagalan. Setelah mengalami kebangkrutan, ia bangkit lagi untuk belajar dari pengalaman. Beberapa kali Honda mengalami itu semua, sehingga akhirnya Honda bisa mendirikan perusahaan motor yang namanya diambil dari namanya sendiri. Tentang prosesnya, Honda berkata, orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Cerita kesuksesan perusahaan motor Honda adalah cerita yang penuh perjuangan, keuletan, dan ketekunan yang tak terbelokkan oleh hanya segelintir rintangan. Orang-orang Jepang tak mudah menerima kekalahan. Kalah dalam satu sisi, tapi mereka akan menebus dengan kemenangan di sisi yang lain. Kalau terpaksa orang Jepang dalam kondisi kekalahan, tapi itu akan kalah dalam terhormat. Prinsip ini tak jauh beda dengan prinsip samurai, yang apabila kalah dalam bertarung akan bunuh diri. Karena itu mati terhormat dibanding hidup, tapi akan membawa malu bagi keluarga dan kaisar. Prinsip yang kedua, mengutamakan pelayanan. Perusahaan-perusahaan Jepang sangat apresiatif dan mempunyai perhatian besar terhadap karyawan. Perusahaan Jepang bahkan punya moto, tujuan perusahaan adalah mensejahterakan karyawannya semaksimal mungkin dan masyarakat lainnya. Karyawan di sana mendapat kesejahteraan tinggi. Kalau ada pekerjaan atau proyek-proyek besar, perusahaan tak hanya mengerjakannya sendiri. Mungkin Anda pernah mendengar perusahaan nasional Panasonic. Almarhum Kanosuke Matsushita adalah seorang pendiri dan pemiliknya. Perusahaan ini sudah lebih dari 2.000 karyawan, telah membuat ribuan macam barang-barang yang diproduksinya. Produk telah digunakan oleh jutaan masyarakat di dunia. Matsushita memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap karyawan dan kebutuhan masyarakat secara real. Setiap 6 bulan, perusahaan memberikan bonus kepada pekerjanya. Hal ini sangat memberi keuntungan bagi pekerja dan perusahaan itu. Para karyawan akan tambah semangat dalam bekerja dan melayani para konsumen, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pun tinggi. Apabila untung perusahaan makin tinggi, maka makin besar pula bonusnya. Tak heran, para pekerja berusaha bekerja keras agar bagaimana perusahaan memperoleh untung yang besar setiap bulan dan setiap tahunnya. Sistem gaji pun di Jepang termasuk sangat tinggi dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Meski kalau dibandingkan dengan perusahaan Amerika, Jepang masih kalah dalam hal gaji rutin. Tapi sistem gaji di Jepang tak hanya mengandalkan gaji rutin. Ada gaji yang diberikan tiap bulan juga bagi mereka para karyawan yang mempunyai prestasi dan gagasan yang cemerlang dan berpengaruh terhadap pengembangan perusahaan. Terbukti, sistem ini banyak memotivasi para karyawan untuk selalu berkreasi dan melakukan inovasi. Meski begitu, para pekerja tak menjadikan gaji sebagai dasar utama pekerjaan. Mereka bekerja atas dasar tanggung jawab. Orang-orang Jepang adalah orang yang menghargai waktu dan kerja keras. Kalau ada orang tak bekerja di Jepang, ia merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat umum. Dengan dasar budaya seperti itu, karyawan Jepang bekerja sangat loyal, penuh kedisiplinan dan tepat waktu. Perusahaan Jepang mempunyai komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang bermutu dan bermanfaat bagi orang-orang secara umum. Prinsip yang ketiga, loyalitas dalam bekerja. Bangsa Jepang dengan tingkat kemajuannya ternyata salah satu rahasianya adalah memiliki loyalitas yang tinggi dalam bekerja. Bangsa Jepang sanggup bekerja lembur meskipun tidak ada gaji tambahan. Itu semua adalah bentuk atau wujud komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Kepentingan pribadi, keluarga bisa dikorbankan demi sebuah loyalitas terhadap perusahaan. Mereka hanya punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Dengan tingkat loyalitas yang tinggi, Jepang bisa mengubah keadaan dari yang sebelumnya terpuruk menjadi bangkit. Di Jepang, ada salah satu wilayah yang cukup terpuruk, namanya Hufu, terletak di Hutsu Barat. Pada mulanya daerah itu mengalami keterpurukan dalam bidang industri. Penduduknya yang padat dan stabilitas perekonomian yang labil membuat daerah ini hilang harapan. Tapi bangsa Jepang dapat mengatasi itu semua dengan kerja keras tiap hari, tiap malam banting tulang. Para pekerja bahu-membahu untuk memperbaiki citra kota yang terpuruk. Para pekerja tak putus asa dan pantang menyerah. Baginya, kota ini adalah kehormatan yang harus bangkit dari keterpurukan. Akhirnya kota itu benar-benar bangkit dan menjadi kota maju, rakyatnya makmur. Tiap tahun,
kota ini menghasilkan 160.000 mobil. Jadi pandangan orang Jepang terhadap pekerjaan tidak hanya sebatas mencari nafkah, tapi pekerjaan bagi orang Jepang tak jauh beda dengan harga diri dan loyalitas terhadap hidup. Dalam bekerja, orang Jepang melibatkan jiwa dan pikiran. Orang Jepang akan merasa malu dan tidak enak kalau mereka tidak bekerja, apalagi bekerja tapi dengan santai dan tidak serius. Kalau orang Jepang pulang kerja lebih awal, mereka akan malu terhadap keluarga dan tetangga. Tapi keluarga orang Jepang tidak pernah merasa terdiskriminasi atau dinomorduakan ketika ada suami atau istri yang menghabiskan banyak waktu di tempat kerja. Prinsip yang keempat, kerja tim yang kuat. Orang Jepang sangat menghargai arti sebuah kebersamaan. Ia rela mengorbankan kepentingan diri dan individu demi sebuah kepentingan organisasi. Orang Jepang mempunyai loyalitas yang tinggi dalam berorganisasi. Orang Jepang ketika akan merasa takut untuk memberikan pendapat pribadi apabila kelompok sudah menyepakati. Ini adalah bentuk loyalitas yang amat tinggi terhadap sebuah organisasi. Hubungan antara orang Jepang dengan organisasi ibarat hubungan antara tuan dan pelayan. Organisasi bagi orang Jepang adalah tuan yang harus dilayani dan dibela. Ketika organisasi namanya jelek, maka orang-orang Jepang juga ikut terpukul dan terpanggil untuk memperbaiki, dan sebaliknya, organisasi yang bagus juga akan mempengaruhi terhadap harkat dan martabat orang Jepang. Semangat kebersamaan ini juga tercermin dalam proses pemilihan jadi eksekutif di Jepang. Kalau Anda ingin menjadi eksekutif di Jepang, sedangkan dalam diri Anda masih tersimpan banyak egoisme, sifat individualis, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kelompok, maka siap-siaplah untuk terdepak sebelum mendaftar. Perusahaan Jepang tidak butuh orang individual meski pintar, cerdas, dan berpengalaman. Orang Jepang lebih suka orang yang apa adanya, tapi mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan mampu bekerja sama. Prinsip yang kelima, sifat pemalu. Malu adalah budaya leluhur yang terus menghujam hingga kini. Orang Jepang merasa malu kalau tidak bekerja, tidak membaca, tidak berani jujur, dan tidak menghargai waktu. Orang Jepang kalau melakukan suatu tindak pidana korupsi, banyak yang langsung melakukan bunuh diri demi harkat dan martabat. Apabila orang Jepang menghadapi rintangan lalu berhenti dan menyerah terhadap keadaan, maka itu suatu bentuk rasa malu yang amat tinggi. Tindakan semacam ini benar-benar dikutuk dan tak boleh terjadi bagi orang Jepang. Tindakan itu adalah bentuk pelacuran atas nama baik orang Jepang. Orang Jepang akan lebih baik mati ketimbang hidup dan menanggung rasa malu. Pada dasarnya malu adalah budaya leluhur Jepang yang dipraktekkan ketika para samurai kalah dalam bertanding. Samurai akan lebih memilih ritual seppuku atau bunuh diri dibanding hidup tanpa kehormatan yang terkoyak-koyak. Mental samurai inilah yang turut mempengaruhi dan membentuk budaya dan karakter orang Jepang hingga kini. Meski mungkin konteksnya berbeda, tapi spirit yang ada di dalamnya tidak jauh beda dan apa-apa yang telah menjadi kode etik samurai. Prinsip yang keenam adalah kuat dalam keterbatasan. Ada satu cerita yang terkenal di kalangan orang-orang Jepang. Cerita ihwal kepahlawanan Zatoichi, samurai yang buta. Meskipun Zatoichi buta, tapi ia tidak menyusut untuk belajar seni bela diri. Zatoichi menggunakan indera pendengarannya dalam menangkap suara lawan. Suara yang paling lembut pun bisa Zatoichi tangkap dengan seksama. Tak heran, setelah melakukan latihan keras, dia tak pernah samurai pun yang dapat mengalahkannya. Kalau masih ada samurai yang menggunakan bunyi dan menyerangnya, pasti akan kalah kalau bertarung dengan Zatoichi. Cerita tersebut mengandung banyak pelajaran dan pesan bagi kemajuan Jepang. Kondisi Zatoichi Jepang tak jauh beda dengan Zatoichi yang buta. Jepang tak memiliki sumber daya alam dan bahan mentah, tanah yang tandus, ada banyak bebukitan, gunung, serta ancaman bencana yang selalu menghantui Jepang. Tapi keadaan Jepang secara geografis itu tidak membuat kuat dalam bekerja keras. Disiplin waktu, jujur, kemauan untuk selalu belajar, dan tidak pernah meremehkan bangsa atau kelompok lain. Jepang menjadi kuat dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada. Tak ada pilihan lain bagi Jepang kecuali dengan memompa sumber daya manusia yang berkualitas.
Layaknya samurai yang buta itu, Jepang akhirnya mampu memaksimalkan potensi yang ada secara intensif. Tak heran, Jepang dengan keterbatasannya bisa menembus sekat-sekat kesulitan perekonomian hingga benar-benar diakui di mata dunia. Prinsip yang ketujuh, tekun. Siapa di antara Anda yang tidak pernah mengenal produk-produk Jepang? Siapa yang tidak mengenal perusahaan Sony? Siapa yang tidak mengenal perusahaan motor Honda? Tentu semuanya sudah tidak asing lagi kedengarannya bagi kita. Jepang bisa dikenal oleh dunia saat ini karena ketekunannya. Orang-orang Jepang kecanduan untuk selalu belajar menuntut ilmu kepada siapapun dan kapanpun. Kegilaannya terhadap ilmu membuat orang Jepang tak mengenal waktu dan tempat untuk belajar. Nyaris tak ada waktu untuk menganggur bagi orang Jepang. Ketika Anda pergi ke Jepang, maka Anda bakal melihat orang-orang Jepang sibuk untuk membaca buku saat di kereta atau tempat-tempat nongkrong lainnya. Iklim membaca di Jepang terbangun karena mereka merasa malu ketika tidak membaca buku dan belajar. Di samping orang Jepang rajin untuk mencari pengetahuan, kondisi di organisasi atau perusahaan pun memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap anggotanya. Bentuk apresiasi pertama adalah dengan memberikan ruang bagi para anggota organisasi untuk mempraktekkan apa-apa yang telah diketahui. Kalau terbukti gagasannya telah melahirkan inovasi baru, maka mereka akan diberi bonus dan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Model ketekunan untuk belajar dan didukung oleh iklim perusahaan atau organisasi yang kondusif, maka bangsa Jepang tak perlu lagi menguntungkan dirinya terhadap negara-negara yang maju lainnya. Bangsa Jepang bisa mandiri dengan keringatnya dan mampu memberikan inovasi baru yang tak hanya bagi orang Jepang, tapi juga bagi dunia. Prinsip yang ke-8, bangga dengan produk sendiri. Orang Jepang bangga ketika memakai produk lokal. Mereka merasa bahwa ini adalah hasil kerja keras yang harus diapresiasi bagaimanapun kualitasnya. Produk-produk lokal tidak hanya menjadi bahan komersil semata, tapi itu bagian dari identitas dan harga diri masyarakat Jepang. Ada simbol emosional dari beberapa produk lokal yang ada di Jepang. Produk Jepang mempertahankan status sebagai bapak Asia Naga, banyak dibantu oleh budaya naga dan perdagangan rakyatnya. Sikap patriotisme bangsa Jepang menjadi salah satu faktor yang membantu keberhasilan ekonomi negaranya. Di mana saja mereka berada, bangsa Jepang mempertahankan identitas dan jati diri mereka. Bangsa Jepang itu tidak pernah merasa pesimis dalam menampakkan identitasnya. Orang Jepang beranggapan kalau produk jelek itu nanti bisa diberikan masukan, dan kalau bagus nanti tuntutan perusahaan untuk bisa selalu melakukan kreasi dan inovasi. Bagaimana mungkin orang lain akan menyukai produk orang Jepang kalau umpama orang-orang Jepang sudah tidak bisa bangga dengan hasil produknya sendiri? Jadi, bagi orang Jepang, mencintai produk dalam negeri adalah langkah utama dan pertama untuk mengantarkan produk-produknya dalam kancah pasar internasional.